Kebangkitan yang mengubah segalanya. Ada banyak peristiwa dalam hidup yang dapat mengubah seseorang. Kehilangan, kegagalan, keberhasilan, atau perjumpaan dengan seseorang bisa mengubah arah hidup manusia. Namun dalam sejarah dunia, tidak ada peristiwa yang lebih besar dan lebih mengubah segalanya selain kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah cerita atau simbol pengharapan. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa maut dikalahkan, dosa ditebus, dan pengharapan baru diberikan kepada manusia. Karena Yesus bangkit, hidup tidak lagi sama. Banyak orang hidup dalam ketakutan, rasa bersalah, dan keputusasaan. Mereka merasa terikat oleh masa lalu dan tidak memiliki harapan untuk masa depan. Tetapi kebangkitan Kristus membawa kabar bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup yang paling hancur sekalipun. Ayat utama, Matius 28 ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saat Yesus disalibkan, murid-murid dipenuhi ketakutan dan kehilangan harapan. Mereka berpikir semuanya telah berakhir. Guru yang mereka ikuti telah mati. Impian mereka terasa hancur. Tetapi pada hari ketiga, semuanya berubah. Kubur yang kosong menjadi tanda kemenangan. Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Kesedihan berubah menjadi sukacita. Ketakutan berubah menjadi keberanian. Murid-murid yang dahulu bersembunyi akhirnya tampil dengan penuh kuasa memberitakan Injil. Kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Karena Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan. Dosa tidak lagi memiliki kuasa terakhir atas hidup kita. Kegagalan bukan akhir cerita. Air mata bukan penutup hidup kita. Di dalam Kristus selalu ada harapan baru. Roma 6 ayat 4 berkata, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Kebangkitan Kristus bukan hanya tentang apa yang terjadi 2000 tahun lalu, tetapi tentang hidup baru yang bisa kita alami hari ini. Tuhan sanggup membangkitkan hati yang mati, memulihkan iman yang lemah, dan memberi kekuatan baru bagi orang yang hampir menyerah. Mungkin hari ini ada bagian hidupmu yang terasa mati. Mungkin harapanmu hancur, semangatmu hilang, atau imanmu mulai padam. Tetapi ingat, Tuhan yang membangkitkan Yesus juga sanggup membangkitkan hidupmu. Tidak ada keadaan yang terlalu gelap bagi Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Kuasa kebangkitan Kristus masih bekerja sampai hari ini. Kuasa itu memberi kemenangan atas ketakutan, mengalahkan keputusasaan, dan membawa hidup baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa kemenangan terakhir ada di tangan Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, kita tidak berjalan dalam kekalahan, sebab Kristus telah menang. Karena itu jangan hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Datanglah kepada Yesus yang bangkit. Biarlah kuasa kebangkitannya mengubah hati, pikiran, dan hidup kita. Saat Kristus hidup di dalam kita, tidak ada hidup yang akan tetap sama. Ayat pendukung. Filipi 3 ayat 10. "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah bangkit dan memberi kami pengharapan baru. Kebangkitan MU mengingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Bangkitkan kembali iman yang lemah, harapan yang padam, dan hati yang hancur. Ajarlah kami hidup dalam kuasa kebangkitan MU setiap hari. Biarlah hidup kami diubahkan dan menjadi kesaksian tentang kasih dan kemenangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan.